Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Masih bersama saya Wawan Fantahsin. Hari ini kita akan kembali belajar Fantahsin. Makin ngaji makin asik. Dan program 10 jam bisa membaca Al-Quran. Ya, kalau belum kenal, ta'aruf yuk. Ini saya Wawan Rahatmono, tinggalnya di Bedingin, Semberadi, Melati, Sleman. Belajar Quran di LPDPQ Baitul Quran, kemudian sambil belajar di Universitas Pajajaran Bandung, periode 2001 sampai 2000. Sekarang khidmahnya di Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara dan beberapa tempat yang lain. Oke, kita nyanyikan dulu Mars Sahabat Al-Quran. Marilah kawan kita bersegera belajar bersama membaca Al-Quran. Sebaik-baik di antara kita belajar dan mengajarkannya. Tiada hari kita tanpa membacanya, karena ia pedoman hidup kita. Pada hari kiamat ia akan datang menolong para sahabatnya. Allah terangilah kami semua dengan cahaya Al-Quran. Allah bimbinglah kami semua menjadi generasi Qurani, menjadi generasi Rabbani. Ya, kita lanjutkan setelah melahirkan Mars Sahabat Al-Quran. Nah, kenapa kami Fantahsin hadir? Yang pertama, kita prihatin dengan keadaan TPA dan TPQ yang setelah wisuda itu bermakna wis ya wis, udah ya udah. Jadi ngajinya kemudian libur dari wisuda TPA sampai akan menikah. Generasi pasca TPA adalah segmen dakwah yang sering dikeluhkan oleh para takmir masjid, musola ataupun umat Islam pada umumnya. Dan pengemasan produk dakwah, pembelajaran Al-Quran ingin kita dorong kembali menarik sesuai dengan zaman. Agar kembali menarik sesuai dengan zamannya, standarisasi guru Al-Quran yang belum terstandar di seluruh Indonesia. Ya, ada stigma tentang remaja, ya, sering tawuran, kemudian ada narkoba, kemudian ada pernikahan dini dan seterusnya yang stigmanya negatif. Padahal kemudian ditambah lagi dengan penilaian paparan digital yang tidak terkelola dengan baik, yang itu merugikan unsur anak muda. Padahal anak muda adalah aset bangsa kita, aset umat yang harus kita dorong untuk memaksimalkan semua potensinya supaya menjadi bagian dari warna Islam rahmatan lil alamin. Nah, yang membedakan Fantahsin dengan metode yang lain, Fantahsin menggunakan powerful communication. Jadi kalau kita hanya mengajar, ketika mengajar kita itu hanya bersuara saja, datar-datar saja, itu maka santri hanya akan bawa pulang 17%. Tapi kalau kita pakai intonasi, jadi ketika kita menyampaikan itu ada nada yang naik turun, ada jeda-jeda yang itu membuat menarik, bertahan dalam pembelajaran, maka akan membuat santri pulang membawa 17 tambah 38%, yaitu 55%. Nah, sisanya dipandu, ditambahkan dengan gerakan-gerakan sehingga nanti santri membawa pulang berapa? 17 tambah 38 tambah 55, 100%. Ini dalil ilmu komunikasinya. Nah, di kita ada dalil tentang metodologinya. At-thariqatu ahammu minal maddah. Metode lebih penting dari konten. Ya.
Nah, powerful communication tersebut kita terjemahkan ke dalam bahasa Bedingin, Sumberati Melati Sleman, ya, menjadi imajiner. Imajiner itu kalau kita SMA dulu ada pelajaran matematika, nah itu tak terhingga, artinya membayangkan sesuatu. Tapi ini singkatan ya, bahasa Jawa. IM itu ilate muni. Jadi kalau ngaji itu harus keras suaranya, harus lantang ya. Yang penting keras bener nggak apa-apa ya. Jadi harus keras suaranya supaya apa? Supaya dan jelas ya, supaya guru segera bisa memberikan penilaian. Kalau benar ya meneruskan, kalau ada koreksi maka segera diberikan penilaian. Kemudian yang kedua AG, awake gerak ya. Awake gerak itu artinya motion, ada proaktif ya. Kemudian yang ketiga ikhlas nampane atau positive thinking. Nah, positive thinking ini ikhlas, ridho. Ya kita tahu ya, mungkin orang-orang itu atau santri mungkin sudah belajar sebelumnya, sudah belajar dengan guru-guru yang lain, sudah pernah ngaji dan seterusnya. Nah, mungkin gini ngajinya cuma itu aja, atau sudah pernah dan sebagainya. Tapi pada saat kita mengaji, ya maka ikhlas, kita harus ikhlas hadir dengan penuh keridhaan, menerima apa semua yang dinasihatkan oleh guru. Kemudian yang keempat adalah enak rasane. Enak rasane itu artinya pembelajaran efektif. Siswa santri bisa menerima 100%, kemudian guru juga menyampaikannya nyaman. Kemudian nanti sepulang dari pembelajaran santri bisa langsung mengajarkan kembali. Nah, artinya karena terserapannya bagus, maka menceritakan kembali kepada orang lain juga secara utuh. Itu imajiner ya, jadi imajiner ilate muni awake gerak ikhlas nampane enak rasane. Nah, itu imajiner. Dan dalam rangka imajiner ilate muni itu ada 50 lagu pembantu ya, untuk menyampaikan berbagai konsep dan teori tajwid. Kemudian awake gerak, kita juga ada gerakan-gerakannya, sehingga karena Al-Quran itu sejatinya kan di dalam dada ya, fis sudur ya, bukan untuk nutrisi otak saja, tapi dia lebih dalam lagi, tersimpan di dalam dada. Sudah siap belajar? Yaitu mari kita ikhlaskan. Kemudian bahasa Inggrisnya positive thinking. Para trainer sering mengistilahkan kosongkan gelasmu. Nah, pembelajarannya efektif. Siswa yang menerima pelajaran kita pulang bisa langsung menyampaikan ya, karena kita menggunakan prinsip santri TOT. Setiap peserta yang diharapkan mampu mengajarkan materi yang diajarkan pada orang lain. Bahasa hadisnya khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Nah, jadi kita punya 3 password nih sahabat sekalian. Yang pertama imajiner, ilate muni awake gerak ikhlas nampane enak rasane. Yang kedua tadi hadis khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Kalau saya panggil sahabat Al-Qur'an, jawabannya adalah terbaik. Yang ketiga proses pembelajaran kita fantasil, makin ngaji makin asik ya, gitu. Ya. Ini berbagai produk berkaitan dengan fantasil. Yang pertama ada 10 jam bisa baca Quran, yang kemudian melancarkan ada fantasin 20 jam tafsir Quran, tamyiz 24 jam minta terjemah Quran, dan saroh ini untuk pemula anak-anak. Sebelumnya itu dilakukan check up tilawah dulu untuk placement testnya. Nah, belajar Quran itu tidak ada masa berhentinya sebenarnya ya. Mungkin perlu waktu 17 sampai 18 tahun kalau kita persesinya hanya 1 kali dalam seminggu. Nah, makanya kita namakan gerakan mengaji Al-Quran setiap hari ya. Nah, selanjutnya kita masuk. Kenapa sih kita harus tartil Quran ya? Tilawah yang baik akan mendatangkan kecintaan Allah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu ayyaqra'ul Qur'an kama unzil. Sungguhnya Allah menyukai Al-Quran sebagaimana ia diturunkan. Ya, terus, nah apalagi
tilawah yang baik dan benar akan memudahkan seorang pembaca Al-Quran dengan lancar sehingga mampu menghatamkan Al-Quran dalam sebulan. Sebagaimana juga perintah Rasulullah, berpuasalah kamu setiap bulan 3 hari, tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah, dan bacalah Al-Quran sekali dalam sebulan. Maksudnya khatam sekali dalam sebulan. Hadis riwayat Abu Dawud. Tilawah Al-Quran juga akan mengangkat derajat kita, yakni khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, siapa yang ingin pahala yang melimpah, baca Quran. Siapa yang ingin hidupnya tentram, baca Quran. Siapa yang ingin diliputi rahmat, baca Quran. Siapa yang ingin dibersamai para malaikat, baca Quran. Siapa yang ingin dijabah doa-doanya dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an. Ya. Mastama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarisunahu nazalat alaihimus sakinah wa khaffatuhumur rahmah wa ghasyiyatuhumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Ya, itu Masya Allah ya. Jadi keutamaan membaca Quran itu luar biasa. Berikutnya adalah belajar Quran itu mudah apa susah? Ya, jawabannya adalah belajar Quran itu mudah. Kenapa? Karena Allah sudah memudahkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Dan sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka fahal mim mudzakir. Siapa yang mau mengambil sebagai pelajaran? Al-Quran mengulang ayat ini 4 kali sama persis ya di surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Siapa yang mengajar Quran? Yang mengajar Quran sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, dialah yang mengajarkan Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Nah, kemudian Al-Quran juga dibuktikan dengan Allah menciptakan makharijul huruf, semua ada di dalam tubuh kita, nggak ada yang pinjam. Di sini para pemirsa semuanya punya tenggorokan, punya lidah, punya 2 bibir, punya rongga hidung, punya rongga mulut. Huruf tenggorokan ada 6. Aha, aha, kho. Huruf lidah ada 18. Oka, ja, sya, ya, la, na, ro, ta, da, to, ta, da, do, sa, so, za, do. Kemudian huruf bibir ada 4, ma, ba, wa, fa. Huruf rongga hidung ada 2, nun sukun dan mim sukun. Huruf rongga mulut ada 3 ya, alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah domah, fathah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik. Semuanya alat untuk mengucapkan huruf-huruf Al-Quran sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah ya, insya Allah ya. Ya, kita akhiri dengan mars sahabat Al-Quran. Marilah kawan kita bersegera belajar bersama membaca Al-Quran. Sebaik-baik di antara kita belajar dan mengajarkannya. Tiada hari kita tanpa membacanya, karena ia pedoman hidup kita. Pada hari kiamat dia akan datang menolong para sahabatnya. Allah terangilah kami semua dengan cahaya Al-Quran. Allah bimbinglah kami semua menjadi generasi Qurani, menjadi generasi Rabbani. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, demikian tadi sahabat yang dirahmati Allah, sedikit motivasi berkenaan dengan mudahnya belajar membaca Al-Quran ya. Nah, ini tercermin juga di Mars Sahabat Al-Quran yang sudah disusun oleh Pak Ustaz Didi Imana, guru kita semuanya. Yang pertama tentang hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang kedua tentang iqra'ul Quran ya'ti fi yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Yang ketiga doa untuk kita semua ya. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin.
Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Bergabung lagi bersama saya Wawan Dewa Harmono masih di saluran Fantasin. Makin ngaji makin asik.